tempat yang beranggotakan saya sendiri, Miftahul Jannah dengan NIM 212340. Saya Dani Sinung Mamudini dengan NIM 21234002. Saya Vivi Widya dengan NIM 21234050. Akan mempraktikkan pemberkasan arsip berdasarkan sistem abjad, nomor, subjek, kronologis, dan geografis. Sistem penataan arsip berdasarkan subjek adalah metode pengorganisasian arsip yang mengumpulkan dokumen-dokumen berdasarkan topik atau tema yang terkait. Dalam sistem ini, arsip yang memiliki topik atau subjek yang sama disimpan bersama-sama sehingga memudahkan pencarian dan pengelolaan informasi yang berhubungan dengan suatu tema tertentu. Terdapat beberapa langkah dalam menata arsip berdasarkan subjek. Yang pertama, tentukan subjek atau topik utama yang akan digunakan untuk mengumpulkan arsip. Yang kedua, mengklasifikasi arsip ke dalam subjek-subjek yang telah ditentukan. Yang ketiga, berikan kode atau label untuk setiap subjek agar memudahkan pengumpulan dan pencarian arsip. Yang keempat, simpan arsip dalam folder atau tempat penyimpanan yang sesuai dengan subjeknya. Yang kelima, lakukan pembaruan dan peninjauan berkala terhadap sistem penataan arsip untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen baru terorganisasi dengan baik dan sesuai dengan subjek yang ada. Sistem penataan arsip berdasarkan subjek dapat diterapkan pada dokumen yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini dapat membantu dalam mengorganisasikan berbagai jenis dokumen pribadi dan rumah tangga sehingga memudahkan pencarian dan pengelolaan informasi. Contoh penerapannya seperti dokumen keuangan, dokumen kesehatan, dokumen properti, dokumen pendidikan, dokumen asuransi, dan dokumen pekerjaan. Baik, di sini saya akan mempraktikkan sistem penataan arsip berdasarkan subjek. Dokumen-dokumen yang akan saya jadikan contoh dalam video praktik ini adalah ijazah dan piagam penghargaan. Kemudian kita juga membutuhkan map dan sekat. Di sini terdapat dua jenis dokumen, yaitu ijazah dan piagam penghargaan yang akan dimasukkan ke dalam satu map yang sama, namun dipisahkan dengan sekat sebagai pembeda. Daftar klasifikasi arsip yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Dengan KL yang berarti keluarga dan KL01 yang berarti pendidikan anak. KL0101 digunakan untuk piagam penghargaan. Kemudian KL0102 digunakan untuk ijazah. Kemudian kita akan memasukkan dokumen-dokumen kita ke dalam map. Yang pertama ada dokumen ijazah, mulai dari dokumen SD, SMP, hingga SMA. Kemudian kita beri sekat dengan kode di atas sebagai penanda bahwa ini merupakan dokumen yang berisi ijazah di dalam map. Kemudian kita masukkan ke dalam map. Kemudian yang selanjutnya dokumen-dokumen berisi piagam penghargaan yang juga kita beri sekat sebagai penanda bahwa pada bagian ini merupakan dokumen-dokumen berisi piagam penghargaan. Kemudian kita masukkan juga ke dalam map. Setelah dokumen-dokumen ini kita masukkan ke dalam map, kemudian kita masukkan ke dalam filing kabinet. Dan langkah terakhir adalah memasukkan map ke dalam filing kabinet. Pengarsipan sistem angka. Sistem pengarsipan angka adalah proses penyimpanan dan pengelolaan nomor atau data numerik untuk yang secara terstruktur untuk memudahkan akses dan penerimaan kembali informasi yang diperlukan. Pada pengarsipan sistem angka ini saya menggunakan contoh nomor yang ada pada surat. Nah,
di sini saya sudah mempunyai surat-surat yang memiliki nomor yang siap untuk saya arsipkan, dan tempat penyimpanan arsipnya yang sederhana. Ada dari angka 1 sampai 10, 11 sampai 20, dan 21 sampai 30. Untuk suratnya sendiri saya memiliki dari angka 1 sampai 4, dari nomor surat 1, 2, dan 4 yang akan masuk ke dalam kategori arsip 1 sampai 10. Selanjutnya itu arsip 11, nomor surat 11, 12, dan 15 yang akan masuk ke dalam arsip 11 sampai 20. Dan yang terakhir saya mempunyai surat dengan nomor 21 yang akan masuk ke dalam arsip 21 sampai 30. Baiklah, langsung saja kita masukkan surat-surat ini ke dalam masing-masing arsip yang telah disiapkan. Pertama itu surat dengan nomor 1 sampai 4 yang akan masuk ke dalam arsip 1 sampai 10. Baiklah, surat-surat tersebut sudah saya masukkan ke dalam masing-masing pembagian nomornya. Setelah itu langsung saja simpan pada kotak penyimpanannya. Selanjutnya yaitu sistem pengarsipan abjad. Sistem pengarsipan berbasis abjad adalah metode pengorganisasian dan penyimpanan informasi berdasarkan urutan abjad. Dalam pengarsipan sistem abjad, data dan informasi diatur dan diklasifikasikan berdasarkan huruf-huruf abjad sesuai kriteria utama pengelompokan. Tujuan utama dari pengarsipan sistem abjad adalah untuk memudahkan pencarian, pengelolaan, dan aksesibilitas informasi dengan cara yang terstruktur dan efisien. Baiklah, untuk sistem pengarsipan abjad saya menggunakan contoh untuk pengarsipan itu judul yang ada pada buku. Baiklah, saya sudah menyiapkan tempat yang untuk meletakkan buku-buku sesuai dengan abjadnya. Abjad yang ada di sini saya buat berdasarkan buku-buku yang saya miliki. Itu ada huruf A, K, M, P, dan S. Baiklah, yang pertama kita masukkan buku dengan judul pertama A ke dalam huruf abjad A. Selanjutnya dengan buku dengan awal abjad K pada bagian abjad K, lalu pada huruf M kita masukkan pada bagian abjad M. Lalu ada buku dengan abjad P, kita masukkan pada bagian abjad P. Ada buku dengan abjad P lagi, kita masukkan pada abjad P. Lalu yang terakhir itu ada buku dengan abjad huruf S. Saya akan melanjutkan dengan mempraktekkan pemberkasan dengan sistem kronologis. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pemberkasan kronologis. Pemberkasan arsip kronologis adalah sistem penyimpanan arsip yang mengelompokkan arsip berdasarkan urutan tanggal. Sistem ini biasanya digunakan untuk menyimpan arsip yang memiliki urutan waktu yang penting seperti surat, notulen rapat, dan laporan keuangan.
Kelebihan dari pemberkasan arsip dengan sistem ini yaitu dapat dilacak dengan mudah berdasarkan tanggalnya, kemudian terdokumentasi dengan baik dan memudahkan pengawasan dan mudah untuk ditemukan kembali. Berikut ini adalah cara pemberkasan arsip dengan sistem pemberkasan kronologis. Baiklah, sekarang masuk ke proses pemberkasan arsip kronologis. Di sini saya sudah menyediakan kertas pembatas. Seharusnya menggunakan kertas guide, tapi kalau tidak ada, saya menggunakan kertas HVS biasa. Dan saya sudah menyiapkan beberapa surat yang akan diarsipkan. Saya mengurutkan surat dari yang terlama ke yang terbaru. Di sini saya memiliki surat dari Januari, Februari, April, dan Mei. Yang pertama saya masukkan surat yang di bulan Mei, kemudian ditutup dengan kertas tanggal, lalu kertas pembatas untuk bulan. Lanjutkan dengan memasukkan surat selanjutnya, lalu dibatasi dengan kertas pembatas untuk tanggal, kertas pembatas untuk bulan, dan proses ini dilanjutkan sampai surat yang akan diarsipkan habis. Kemudian diakhiri dengan ditutup dengan kertas primer untuk menandakan tahun. Kemudian saya membuat tahun, bulan, serta tanggal di kertas pembatas arsip sebagai kode untuk menemukan dokumen kembali. Setelah selesai, arsip siap disimpan di filing kabinet. Selanjutnya adalah pemberkasan arsip geografis. Pemberkasan arsip geografis adalah sistem penyimpanan arsip yang mengelompokkan arsip berdasarkan lokasi geografis, seperti negara, provinsi, kabupaten atau kota, atau kecamatan. Sistem ini biasanya digunakan oleh organisasi yang memiliki banyak relasi di berbagai wilayah. Kelebihan dari sistem pemberkasan arsip geografis adalah dapat ditemukan lebih cepat karena tidak perlu merujuk ke indeks terlebih dahulu serta menghemat waktu dalam pencarian arsip. Di sini saya lanjutkan ke proses pemberkasan. Saya sudah memiliki beberapa surat yang beralamatkan di 2 kota, yaitu Padang dan Lubuk Basung. Saya melanjutkan memilah-milah dari tanggal terlama ke yang terbaru dan mengelompokkannya sesuai dengan wilayah suratnya. Dan di sini ada kertas guide primer, sekunder, dan tersier. Yang primer untuk kode pulau, yang sekunder untuk kode provinsi, dan tersier untuk kode kota. Nah, di sini saya memulai memasukkan surat yang berwilayah di Kota Padang. Saya memiliki 3 surat yang ke wilayah di Kota Padang. Saya mengurutkannya dari bulan Januari ke bulan selanjutnya. Kemudian surat dibatasi dengan kertas guide tersier untuk memisahkan kota. Lalu saya melanjutkan dengan memasukkan surat kedua dari kota Lubuk Basung. Lalu
Kemudian ditutup lagi dengan kertas tersier untuk membatasi kota. Ditutup dengan kertas sekunder untuk sebagai pembatas provinsi, dan kertas primer untuk pembatas pulau. Kemudian saya meletakkan kode klasifikasi wilayah di bagian depan arsip. Dilanjutkan dengan menulis SMT sebagai kode Pulau Sumatera, lalu kode A sebagai kode provinsi Sumatera Barat, dan kode 1 dan 2 sebagai kota Padang dan Lubuk Basung. Dengan ini berakhir pemberkasan arsip dengan sistem geografis, dan arsip siap disimpan di filing kabinet.